Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap Pak Anies itu mencuri start kampanye. Kalau kita lihat, memang beberapa kali Pak Anies mengunjungi beberapa daerah di mana dalam kunjungan tersebut bersilaturahmi dengan masyarakat. Dan saya pikir menurut saya itu sah-sah saja, karena Pak Anies sebagai warga negara biasa tentu beliau bebas kemana saja ke wilayah Indonesia karena beliau warga negara Indonesia. Dan apa yang dilakukan Pak Anies hanyalah sebagai kunjungan biasa, bersilaturahmi. Kalau ada yel-yel Anies Presiden itu saya pikir juga bukan masalah, karena siapapun orang bisa meneriakkan yel-yel tersebut. Seperti halnya Ganjar Pranowo yang diteriaki presiden, Prabowo yang diteriaki presiden, Ganjar, Puan juga begitu. Artinya kan saya pikir itu bukan sesuatu yang menjadi masalah yang urgent. Itu adalah hal yang biasa. Namun kali ini Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap mencuri start kampanye. Padahal hari ini belum dimulai kampanye, tetapi dianggap Pak Anies melanggar aturan kampanye. Kalau kita lihat juga teman-teman bahwa calon presidennya itu belum terdaftar di KPU. Karena Pak Anies sendiri itu belum masuk menjadi calon presiden yang terdaftar di KPU. Nah teman-teman, terkait itu semua coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Republika teman-teman ya. Alasan mengapa laporan terhadap Anies Baswedan kemungkinan tak diproses Bawaslu. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI terkait safari politiknya di Aceh. Bawaslu sudah menerima laporan itu, namun belum bisa memastikan apakah laporan itu bisa dilanjutkan ke proses persidangan. Bawaslu sudah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh WNI terkait peristiwa dugaan pelanggaran di Kota Banda Aceh, kata Komisioner Bawaslu RI Puadi kepada Republika Kamis 8 Desember 2022. Puadi menegaskan, meski pihaknya sudah menerima laporan tersebut, tapi perkara itu belum tentu bakal disidangkan. Sebab Bawaslu harus melakukan kajian awal terlebih dahulu untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formal dan material agar bisa diregistrasikan. Berdasarkan pasal 15 Perbawaslu nomor 7 tahun 2022, Bawaslu melakukan kajian awal paling lama 2 hari sejak laporan disampaikan. Kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu itu. Pihak yang melaporkan Anies diketahui adalah Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi, APCD. APCD menilai Anies telah melanggar sejumlah ketentuan ketika menerima dukungan capres dari masyarakat di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh pada 2 Desember 2022 yang lalu. Kegiatan tersebut dinilai sebagai kampanye colongan atau kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU RI. Selain itu, Anies juga dinilai melanggar aturan kampanye karena menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memprediksi Bawaslu akan menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan. Rai menjelaskan, jika dilihat dari kacamata prosedural formal, kunjungan Anies ke Aceh itu tidak masuk kategori pelanggaran ketentuan kampanye. Sebab masa kampanye jelas belum dimulai. Yang dilakukan Anies baru bisa disebut sebagai ajang sosialisasi bakal calon presiden. Dan pendekatan seperti itu prosedural formal sangat umum dilakukan oleh Bawaslu. Oleh karena itu laporan itu kemungkinan besar akan ditolak oleh Bawaslu, kata Ray Rangkuti pada hari Jumat 9 Desember 2022. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sudah membantah bahwa partainya dan Anies Baswedan berkampanye di Aceh. Alasannya, Anies belum resmi menjadi calon presiden untuk pemilu 2024. Selain itu, tahapan kampanye juga belum dimulai. Willy juga membantah tudingan bahwa partainya dan Anies menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Menurutnya,
kehadiran Anies di Masjid Raya Baitur Rahman hanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap mencuri start kampanye atau nyolong kampanye. Istilahnya nyolong teman-teman, nyolong kampanye. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti itu benar, bahwa memang Pak Anies posisinya belum menjadi calon presiden yang terdaftar di KPU. Belum ada kan? Jadi Pak Anies ke Aceh itu hanya sebatas sosialisasi program Pak Anies ke depan. Dan ini saya pikir juga tidak melanggar aturan pemilu, tidak melanggar aturan di Bawaslu juga. Karena memang hari ini belum ada yang menjadi calon peserta pemilu di 2024. Belum diputuskan. Jadi nanti kalau sudah diputuskan, tahapan-tahapan itu ada, tentu itu akan diatur terkait jadwal kampanye. Jadi hari ini memang belum ada jadwal kampanye, maka Pak Anies bebas kemana saja. Lagi pula Pak Anies belum terdaftar menjadi calon presiden di 2024. Nah teman-teman, ada tanggapan juga dari Pak Anies Baswedan mengenai Pak Anies dilaporkan itu. Pak Anies menjawabnya cukup simpel, bahwa di Indonesia itu dibebaskan mengenai berkumpul berserikat. Jadi berkumpul berserikat mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Coba kita baca berita terkait pernyataan yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Kita ambil berita dari Detik News. Anies jawab tudingan curi start kampanye, singgung kebebasan berkumpul. Beberapa orang yang mendemo kunjungan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan karena dianggap mencuri start kampanye. Anies mengklaim aktivitasnya di Makassar bukan sebuah kampanye dan menyinggung soal kebebasan berkumpul. Anies sempat mendapatkan penolakan lantaran dianggap curi start kampanye. Sekelompok mahasiswa itu menyebut tergabung dalam aliansi aktivis mahasiswa Makassar menggelar demonstrasi pada Selasa 6 Desember lalu. Seperti diketahui, Anies melakukan safari politik di sejumlah wilayah Sulsel pada 10-11 Desember 2022. Selain Makassar, Anies direncanakan mengunjungi Maros dan Pangkep. Menanggapi penolakan itu, Anies mengklaim aktivitasnya itu bukan untuk curi start kampanye jelang Pilpres 2024. Setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat, kapan saja, di mana saja, ungkap Anies saat dikonfirmasi usai acara temu kader dan relawan Nasdem di Celebes Convention Center JCC Makassar Sabtu 10 Desember 2022. Anies menyebut memiliki hak berkumpul dan berserikat seperti yang dijamin oleh undang-undang. Ini adalah sebuah negeri demokrasi yang kebebasan berserikat dilindungi oleh undang-undang, tandasnya. Cukup singkat teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Kalau dia di demo tidak boleh melakukan kampanye terselubung atau curi start kampanye. Kemudian Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu, jawaban Pak Anies singkat. Dan ini cukup mengena bahwa Pak Anies sebagai warga Indonesia itu punya hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan itu dijamin oleh undang-undang. Di alam demokrasi kita semuanya punya kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul. Nah, inilah yang menjadi dasar Pak Anies untuk melakukan itu. Kalau misalkan Pak Anies kemarin ke Aceh, ke Papua, ini dalam rangka yaitu menyampaikan pendapatnya, beliau berserikat, berkumpul dengan warga negara yang lainnya. Jadi itu dasar yang kuat bahwa Pak Anies tidak melakukan curi start kampanye. Dan memang kampanye itu belum dimulai dan tahapan-tahapan untuk peserta pemilu di 2024 kemudian calon presidennya juga belum ada. Jadi Pak Anies bebas kemana saja. Bagaimana dengan calon yang lain seperti Pak Ganjar? Pak Ganjar tentu terikat dengan jabatannya sebagai gubernur. Jadi tidak begitu bebas kemana-mana teman. Yang kedua, Pak Ganjar harus mematuhi aturan yang ada di PDIP karena Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Tapi Pak Anies beda lagi teman. Pak Anies bukan kader partai, Pak Anies juga tidak memiliki partai, Pak Anies orang bebas, bisa kemana saja. Dan inilah memang keuntungan Pak Anies Baswedan. Jadi itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang dilaporkan ke Bawaslu dan kemungkinan besar ini tidak akan diproses. Dan memang belum dimulai tahapan-tahapan kampanye maupun belum dimulai
pendaftaran calon presiden. Jadi Pak Anies ini bebas kemana saja menyampaikan pendapatnya, walaupun dilaporkan, saya pikir ini tidak akan diproses oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur, teman-teman. Tidak memenuhi unsur bahwa Pak Anies bukan peserta calon presiden, kan, bukan peserta karena memang belum terdaftar. Kalau misalkan Pak Anies datang ke suatu daerah, ini urusannya terkait keramaian. Jadi orang menggelar keramaian kan wajar-wajar saja. Di beberapa daerah juga sudah digelar kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang, dan itu tidak ada masalah. Dan Pak Anies juga begitu, berkumpul dengan banyak orang juga mestinya tidak ada masalah. Tapi biarlah proses berjalan, teman-teman, kalau itu dilaporkan. Tapi yang pasti banyak pihak yang menilai bahwa itu tidak akan diproses oleh Bawaslu. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.